Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Am, umum, mencakup. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Wa qala asy-syarih wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ta'rifuhu al-'am lughatan asy-syamil. Seperti ini di stabilo ya. Wastilahan al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Mithlu innal abrara la fi na'imin. Am, definisinya secara bahasa adalah asyamil, mencakup. Wastilahan, dan secara istilah adalah al-lafzu al-mustaghriqu, lafaz yang memasukkan li jami'i afradihi, untuk semua satu persatuannya. Bila hasrin, tanpa batasan. Jadi dia memasukkan semua satu persatuannya tanpa batasan. Contoh, innal abrara lafi na'imin. Di situ saksi pembahasannya yang mana? Ada yang tahu? Al-abrara. Berarti dia umum. Tadi umum apa? Mencakup. Lafaz yang memasuki semua satu persatuannya. Jadi innal abrar, sesungguhnya semua orang-orang yang baik, yang melakukan kebajikan semuanya tanpa terkecuali. Baik dia melakukan kebaikan itu sedikit, biasa-biasa saja, sedang, banyak, kuat, keras, dengan penuh pengorbanan. Di situ ya, kerasnya dengan penuh pengorbanan. Lafi na'imin, benar-benar berada dalam kenikmatan. Oleh karena itu, nanti di akhirat akan dikeluarkan dari api neraka orang yang dia memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah. Pokoknya apapun yang dia ada kebaikan, walaupun seberat biji zarrah, berada dalam kenikmatan. Lihat di sini ayatnya umum dia. Semua walaupun kecil kebaikannya. Walaupun dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, belum mengamalkan apapun dari amal soleh. Fakharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal alami wan nakirati fi siyaqil itsbati. Al-mustaghriq li jami'i afradihi, yang mencakup semua jenis-jenisnya, semua individu-individunya, satu persatuannya, keluar darinya apa? Ma la yatanawalu illa wahidan,
apa yang tidak mencakup kecuali satu. Tadi kan apa? Definisi am, lafaz yang memasuki semua satu persatuannya. Berarti keluar darinya apa? Yang tidak mencakup kecuali satu. Tidak memasuki kecuali satu. Ya tanawal, ya itu mencakup, memasuki, menggunakan, ya sama aja. Kecuali satu, seperti apa? Alam kan satu. Faruk di sini apa ya? Cuman satu kan? Apakah Ana bilang Faruk juga mencakup semuanya? Faruk cuman Faruk ini doang atau antum juga Faruk? Cuman Faruk ini doang. Azam cuman azam ini doang atau semuanya azam? Cuman satu. Maka keluar darinya apa yang mencakup cuman satu. Seperti alam nama. Wan nakirati fi siyaqil itsbati, dan nakiro dalam konteks penetapan. Nah, ini nanti masuk ke mutlak. Masuk ke mana? Ke mutlak. Kita sekarang am. Kalau mutlak itu satu saja sudah cukup. Mutlak apa? Satu saja sudah cukup. Tapi satu itu terserah mau apapun, mau yang bagaimanapun, yang penting satu sudah cukup. Tapi satunya terserah, nggak dikhususkan. Itu mutlak. Seperti apakah qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Ini dia mutlak namanya. Nakiro dalam konteks penetapan. Nanti kita pelajari, nggak usah risau. Maksudnya apa nakiro dalam konteks penetapan nanti. Pokoknya keluar dari tadi definisi am mustaghriq li jami afrodihi, ini dia keluar nakiro dalam konteks penetapan. Contohnya fatahriru raqabah, membebaskan budak. Karena kalau satu saja sudah terbebaskan udah cukup. Tapi budak ini terserah mau budak yang mana. Mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar, mau orang tua, pokoknya membebaskan budak. Mau yang budak soleh, budak fajir, membebaskan budak, tapi satu sudah cukup. Beda gak? Kayak tadi, innal abrara lafi na'im. Tadi apa? Sesungguhnya semua orang yang melakukan kebajikan, semuanya tanpa terkecuali. Itu am. Kalau ini mutlak, fatahriru raqabah, membebaskan budak satu sudah cukup. Mau dua, tiga, gak apa-apa. Satu sudah cukup. Dan satu itu juga bebas terserah. Mau yang hitam, mau yang putih, budaknya. Mau yang kuat, mau yang lemah. Li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumuli. Wa innama tatanawalu wahidan, lihat tuh, ghaira muayyanin. Kenapa keluar darinya nakirah dalam konteks penetapan? Yaitu mutlak. Fatahriru raqabah, li'annaha, karena bahwasanya hal itu la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul, tidak mencakup semua satu persatuannya secara menyeluruh. Tidak mencakup semua satu persatuannya secara menyeluruh. Tidak. Kan tadi Anda bilang satu saja dibebaskan sudah cukup. Maka ini tidak mencakup semua satu persatuannya secara menyeluruh. Bukan maknanya fatahriru raqabah, bebaskan budak, yaitu bebaskan semua budak yang ada di atas permukaan bumi ini. Bukan. Karena itu bukan am. Bukan umum. Wa innama tatanawalu wahidan, sesungguhnya hanya mencakup satu, tapi ghairu muayyanin, tidak ditentukan, terserah bebas satu itu mau yang mana gitu. Tapi satu cukup. Wa kharaja biqaulina bila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'atun wa alfun wa nahwuhuma. Umum tadi apa?
lafaz yang memasuki semua satu persatuannya tanpa batasan. Maka bila hasrin tanpa batasan keluar dengan perkataan kita adalah mayatanawalu jami'a afrodihi, yang mencakup semua satu persatuannya tapi ma'al hasri, bersamaan dengan pembatasan. Misal Anda bilang masuk semua santri 10. Di sini juga apa? Ada batasan. Anda bilang tapi kan masuk semua santri 10. Ada batasannya enggak? Ada. Ini berarti bukan umum. Dia dibataskan. Dan dicukupkan 10. Taruh di atas meja semua buku, 4 buku gitu. Ya, semua buku tapi 4. Nah, berarti dibataskan. Mencakup semua individu bersama dengan pembatasan itu keluar darinya. Karena kan tadi apa bila hasrin tanpa pembatasan. Ka asma'il adadi, seperti nama-nama bilangan. Contohnya mi'atun 100, alfun 1000, panahmuhuma dan semisal keduanya ya, 1.000.000, 2.000.000 dan lain sebagainya. Paham insyaallah? Jadi umum itu dia adalah lafaz yang masuk semua satu persatuannya tanpa batasan. Kemudian ini ana butuh dihafal sekali. Siyagul umumi, konteks-konteks umum. Ada 7. Ana minta dihafal karena ini penting sekali. Insya Allah keluar pasti dalam ulangan. Pertama, siyagul umumi sab'un. Konteks-konteks umum ada 7. Ini penting ya, biar kita mengetahui nanti ketika menjumpai di dalam Al-Quran konteks ini, oh ini dia umum. Berarti apa? Mencakup semua satu persatuannya tanpa batasan. Jadi semakin luas lagi pandangan kita, semakin dalam lagi dalam mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, madalla 'alal umumi bimaddatihi, yang menunjukkan atas keumuman dengan alatnya. Dengan alat umum. Seperti apa? Kullun, jami'un, kafatun, qatibatun, amatun, itu semua artinya semua ya. Semuanya artinya semua. Artinya semua ya. Kullun semua, jami' semua, kafah semua, qatibah, amah semua juga. Ya kalau antum jumpai dalam Al-Quran atau dalam hadis menggunakan salah satu dari alat umum ini, berarti maknanya umum. Misalnya katakan kullu talibin liyadhhab ilal fasli, kullu talibin, semua murid. Berarti di sini apa? Umum, tanpa terkecuali. Yang sakit dikit juga masuk gitu kan. Nggak ada sakit dikit nggak masuk. Nanti kalau nggak kuat baru izin, tolong ini sekalian dicas. Yuk. Ya, jazakumullah khair. Ya, ini dia yang pertama. Dengan alat-alat umum. Kullun, jami'un, kafatun, qatibatun, ammatun. Insyaallah ini jelas ya. Seperti firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kami segala sesuatu khalaqnahu, kami telah menciptakannya dengan takdir. Jadi apa? Segala sesuatu, semuanya. Semua manusia, semua jin, semua malaikat. Baik yang di bumi ataupun yang di langit, di bumi, benda mati pun, tumbuhan, hewan, ada takdirnya di situ. Benda mati misalnya ya,
Antum tiba-tiba ada teman antum yang lempar pulpen, berarti apa? Tertulis takdir gak? Tertulis pulpen ini, tahun ini, jam ini, menit ini, detik ini, di tempat ini, dilempar ke gitu. Semuanya. Ini dia kul yang pertama. Lihat tuh, lebih dalam lagi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, asma'ul syarti, isim syarat. Nah, ini penting juga untuk kita sebelum mempelajari usul, dalami dulu ilmu nahwu. Antum udah pelajari isim syarat kan? Dibuka lagi, murojaah lagi. Isim syarat kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih. Man, di sini dia isim syarat. Man, siapapun, anak kecil, orang tua, dewasa, anak muda, raja, rakyat jelata, ulama, orang jahil, nabi sekalipun, manusia biasa, barang siapa yang melakukan amal soleh fali nafsih, maka dia untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan semuanya, lihat umum kan lo di situ, man. Siapapun. Ini bisa antum praktekkan di banyak hal. Antum tahu hadis tentang menuntut ilmu? Man salaka tariqan, tahu kan? Itu man juga isim syarat. Berarti apa? Man, siapapun, baik masih kecil, baik dia belum balik tapi sudah mumayyiz, baik dia raja, baik dia ini, baik dia itu, dan seterusnya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ini juga ainama isim syarat. Ainama, dimanapun. Tuwallu, kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Maksudnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun kamu mengarah, Allah mengetahui. Maka dimanapun di situ, dimanapun kalian mengarah, mau timur, mau ke barat, selatan, utara, barat, daya, yang agak miring semua, miring dikit, miring banyak, itu yang kedua, isim syarat. Tuh, dihafal. Ketiga, asmaul istifhami, isim-isim istifham. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman ya'tikum bima'im ma'in, maka siapa lagi yang mendatangkan kalian dengan air yang mengalir. Lihat, siapa lagi coba? Allah menantang di situ. Siapa? Raja, presiden, kemudian orang soleh, wali, nabi, malaikat, orang yang kuat, orang yang lemah, siapa? Gak ada kecuali Allah. Gitu. Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari para rasul? Apa itu? Apa? Coba, apa? Umum di situ. Fa aina tadhhabun? Dimanapun, kemana kalian pergi? Yang keempat, al asmaul mausulatu, isim mausul. Kita sudah pelajari isim mausul. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi, itu isim mausul, jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang isim mausul yang mana? Hah? Walladzi, ulaika isim isyarah. Walladzi, dan orang yang, lihat, siapapun itu orangnya, enggak khusus. Walladzi jaa bis-sidqi, orang yang mendatangkan kejujuran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Umum lagi. Juga walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kita, lanahdiyannahum, niscaya kami akan memberikan hidayah kepada mereka, subulana, kepada jalan-jalan kami. Lihat, walladzina, orang-orang yang siapapun dia, yang bersungguh-sungguh, baik sungguh-sungguhnya masih sedikit, sudah banyak, orang yang masih kecil, besar, rakyat biasa,
raja dan lain sebagainya, umum di situ. Kemudian inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Limay man di sini dia isim mausul. Inna fi dzalika la'ibrah, sesungguhnya pada hal itu terdapat pelajaran, liman bagi siapapun yang takut, umum. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, isim mausul yang mana? Ayo, isim mausul yang mana? Coba dicari. Ana mau ke toilet bentar. Siapa? Ada yang tahu? Isim mausulnya yang mana? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mana isim mausulnya? Nah, ini. Hah? Yang ma ya. Ma itu dia isim mausulnya. Sanam. Bismillah, kita lanjut. Jadi di situ dalam firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa fil ard, dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit. Ma di situ isi mausul umum, berarti apa-apa yang di langit semuanya, bintang, bulan, matahari, kemudian awan, malaikat, penghuni langit, semuanya milik Allah. Wa ma fil ardi, dan semua apa yang ada di bumi. Semua manusia, jin, batuan, pepohonan, apapun itu yang ada di bumi. Umum di situ. Lebih luas lihat lagi dia ketika membaca Al-Qur'an. Yang kelima, an-nakiratu fi siyaqin nafyi. Ini yang sering kita jumpai. Awin nahyi, awi syarti, awil istifhamil inkari, ya dalam kitab tauhid ya. Yang kelima, nakirah fi siyaqin nafyi, dalam konteks peniadaan. Ini juga umum. Awin nahyi, atau dalam konteks larangan. Awis syarti, atau dalam konteks syarat, ya kayak tadi isim syarat. Nakirah dalam konteks syarat juga nakirah itu memberikan umum. Awil istifhamil inkari, atau istifham pertanyaan yang pengingkaran. Ini juga memberikan umum. Jadi itu ada berapa? Nakirah dalam konteks nafi, nahi, syarat, dan istifham inkari, ada 4. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, lihat di sini nakirah dalam konteks nafi, urutannya sesuai dengan contohnya juga. Ma min ilahin illallah. Nafinya mana? Nafinya mana? Oke, ana tanya lagi. Tadi apa? Nakirah dalam konteks nafi. Ana tanya dulu, nakirahnya yang mana? Hah? Nakirahnya mana? Enggak. Nakirah ma min ilahin illallah. Mana nakirahnya? Yang nakirah yang mana? Nakirah Gio. Hah? Lihat nakirah, isim nakirah. Rajulun, kitabun. Mana? Yusuf, mana? Ilahin di situ nakirah. Dalam konteks nafi, peniadaan, mana nafinya?
Nafinya ma di situ. Tulis. Di garis bawahin ilahin nih nakiroh. Ma nafi, berarti nakiroh dalam konteks nafi. Apa kata Allah? Wa ma min ilahin, dan tidak ada satupun Tuhan, apapun itu, baik besar, baik kecil, baik yang dianggap kuat, baik yang dianggap banyak, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Umum di situ. Lihat lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini nakirah dalam konteks larangan. Nakirahnya yang mana? Syai'a. Dalam konteks larangan, mana yang larangan? La. Garis bawahi lagi, tulis syai'an di sini yang dimaksud, yang nakirah. La-nya itu yang nahyu, larangannya. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Umum di situ. Baik dengan malaikat, dengan nabi, dengan rasul, dengan jin, dengan wali, dengan orang soleh, apapun, umum. Kemudian dalam konteks syarat, in tubdu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikum kana bikulli syai'in alima. Saksi pembahasannya mana? Saksi pembahasannya yang mana, Habli? Yang mana? Syai'an, ahsan. In tubdu syai'an. Di sini dia nakirah dalam konteks syarat. In di situ syaratnya. In itu syaratnya. In tubdu syai'an au tukhfuhu. Apabila kalian menampakkan sesuatu, apapun itu kalian nampakkan, umum, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kalian nampakkan, yang kalian sembunyikan, apapun Allah Maha mengetahui. Gitu. Kemudian dalam istifham ingkari, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un, mana nakirahnya? Ilahun. Istifham ingkarinya mana? Istifham pertanyaan ingkarinya yang mana? Man. Man ilahun. Siapa Tuhan selain Allah? Tuh pertanyaan tapi untuk pengingkaran, karena nggak ada Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Ya'tikum, yang mendatangkan kalian cahaya. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Maka di sini siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Apapun yang kalian anggap Tuhan, siapa? Selain Allah yang mendatangkan cahaya gitu. Kemudian yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana au am majmu'an. Al-mu'arrafu bil idhafati mufradan kana am majmu'an. Al-mu'arrafu yang menjadi ma'rifah, terleknya yang dima'rifahkan, yang menjadi ma'rifah bil idhafah, dengan sebab idhafah, baik itu dia mufrad ataupun jamak, maka memberikan faedah umum. Contoh, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Saksi pembahasannya yang mana? Yang menjadi ma'rifah dengan mudhof. Ahsan. Ni'matallah, maka ni'matallah umum. Ingatlah nikmat Allah, baik yang dulu dari antum masih di dalam kandungan nikmat Allah, sampai seterusnya 50 tahun kalau antum sudah 50 tahun umurnya. Ingat, coba, baik yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak, ingat nikmat Allah atas kalian. Di situ umum. Ya, karena dia ni'mata mudhof kepada lafzul jalalah. Ya, pokoknya yang mudhof kemudian dia menjadi ma'rifah,
maka dia memberikan umum. Contoh yang lain apa? Bismillah. Saksi pembahasan yang mana? Ismi Allahi. Ismi mudhof kepada Allah menjadi ma'rifah. Maka apa? Dengan menyebut semua nama-nama Allah, umum di situ. Oleh karena itu kan sering anak ulang-ulang bismillah apa? Aku hanya meminta pertolongan, memohon keberkahan kepada semua nama-nama Allah. Karena itu mudhof kepada ma'rifah. Ketujuh, al-mu'arrafu bi al-istighraqiyati mufradan kana am majmu'an. Menjadi ma'rifah dengan sebab al-istighraqiyah. Al yang bermakna kullun, itu istighraqiyah. Nanti antum pelajari di Durratul Bahiyah ya, kita belum masuk. Baik mufrad ataupun jamak. Contohnya khuliqal insanu dhaifan. Mana isim yang kemasukan al-istighraqiyah? Al-insan. Di sini dia semua umum. Khuliqal insanu, diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah. Enggak ada yang diciptakan langsung kuat, langsung besar, enggak ada. Semua dalam keadaan lemah. Kemudian wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'dzana alladzina min qablihim. Nah, ini contoh yang jamak kemasukan al. Saksi pembahasannya yang mana? Al-atfalu jamak jadi tiflun, kemasukan al istighraqiyah. Idza balagal atfal minkum al-hulum, apabila anak-anak, siapapun anak-anak yang telah sampai dari kalian hulum, umur balik ya, kalau dia udah sampai umur balik, baik anak perempuan, anak laki-laki, anak raja, anak rakyat biasa, anak ulama, anak orang awam, falyasta'zinu, kalau mau masuk maka mintalah izin. Kama sta'dzana alladzina min qablihim, sebagaimana telah meminta izin orang-orang sebelum mereka. Nah, di situ al-atfal isim yang dia jamak kemasukan al-istighraqiyah. Lihat di situ semakin luas kan pandangan antum. Apabila anak telah mencapai umur balik, berarti di sini anak siapapun. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ini saya anaknya anak ulama, udah pinter, Ustaz, gitu kan, udah berilmu, tapi dia udah mencapai umur balik, harus izin juga, karena di situ umum. Kemudian wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati fa innahu bihasabil ma'hudi fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'amun wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Ammal mu'arrafu bi al-ahdiyah, adapun yang menjadi ma'rifah dengan al-ahdiyah, nanti antum pelajari di Durratul Bahiyah, ada al-ahdiyah, ada jinsiyah, ada ahdiyah. Ahdiyah nanti ada 3, ada ahdi dzikri, ahdi zihni, ahdi huduri ya. Apa arti ahdiyah? Ahdiyah itu mengetahui, al-mengetahui. Al-mengetahui. Adapun yang menjadi ma'rifah dengan al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud, maka sesungguhnya dia sesuai dengan yang diketahuinya. Ya, sesuai dengan konteksnya tuh. Fa in kana aman fal mu'arrafu amun. Apabila umum yang diketahuinya, maka isim yang kemasukan al tersebut juga umum. Wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Dan apabila yang diketahuinya khusus, fal mu'arrafu, maka isim yang kemasukan al juga khusus. Coba contohnya, dengan contoh lebih mudah dapat dipahami. Misalul ammi, contoh yang am. Firman Allah Ta'ala,
idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku adalah pencipta yang menciptakan manusia min tin, dari tanah liat. Lihat di sini. Rabbuka lil malaikati, kepada malaikat. Di sini umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum, semua malaikat. Allah berkata kepada semua malaikat. Enggak khusus. Bukan cuman malaikat Jibril, bukan. Semua malaikat. Ingatlah ketika Allah berkata kepada semua malaikat. Jadi di situ apa? Umum, semua malaikat. Tanpa terkecuali. Inni khaliqum basyaram min tin. Ayat selanjutnya, tadi itu surat Shad ayat 71, kemudian ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini tidak ada saksi pembahasannya ya. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi, dan aku meniup padanya min ruhi, dari ruhku, faqa'u, maka tersungkurlah kalian dalam keadaan sujud, lahu sajidin, dalam keadaan sujud, yaitu sujudlah kalian. Memerintahkan semuanya. Kemudian apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ada gak saksi pembahasannya? Ada. Yang mana? Al malaikah, ya, kemasukan al ahdiyah, dan di sini yang dimaksudnya umum, yang diketahuinya umum, yaitu para malaikat semuanya tanpa terkecuali, baik malaikat Jibril, malaikat ini sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa mithalul khasi, contoh yang khusus firman Allah Ta'ala ini, dia kemasukan al tapi alnya khusus. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini nggak ada saksi pembahasannya. Ini dia. Kemudian setelahnya, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Sebelum itu, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa yang diutus? Nabi Musa. Lihat tuh, Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun memaksiati rasul tersebut. Dan rasul kemasukan al. Tapi di sini umum atau khusus? Khusus. Semua rasul atau cuma Nabi Musa? Cuma Nabi Musa. Karena khusus di sini. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka kami mengazabnya dengan azab yang pedih. Oke, satu paragraf lagi. Amal mu'arrafu bi'al allati li bayanil jinsi fala ya'ummul afrada. Adapun yang menjadi ma'rifah dengan al untuk menjelaskan jenis. Ini dia. Kan anak katakan tadi ada alif lam ahdiyah, ada jinsiyah. Al yang untuk menjelaskan jenis. Fala ya'ummul afrada, maka dia tidak mencakup satu persatuannya, hanya jenisnya saja. Ana bilang misalnya, fa idza qulta, apabila kamu katakan ar-rajulu khairun minal mar'ati. Ar-rajulu di sini alif lamnya alif lam jinsiyah, jenis. Al-mar'ah juga alif lam jinsiyah, jenis. Maka tidak mencakup semuanya. Dia hanya jenisnya saja. Contoh, ar-rajul, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Apakah memang benar semua laki-laki lebih baik daripada perempuan? Enggak kan? Hanya jenisnya saja. Jenisnya saja. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Jenisnya. Karena memang kenyataannya ada yang perempuan ternyata lebih baik daripada laki-laki. Benar bukan? Ada gak perempuan yang lebih berilmu daripada antum? Ada. Antum cari misalnya ustazah lebih berilmu daripada antum kan? Berarti apa? Buktinya ada perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Tapi jenis laki-laki secara keumumannya, kebanyakannya, lihat, kebanyakannya itu lebih baik daripada perempuan. Maka ini namanya alif lam jinsiyah, jenis laki-laki. Maka tidak mencakup satu persatuannya. Bukan berarti semua laki-laki tanpa terkecuali.
lebih baik daripada perempuan, bukan. Awir rijalu khairun minan nisa'i, atau semua laki-laki lebih baik daripada perempuan, bukanlah yang dimaksud semuanya, tapi jenisnya. Ya, paham ya? Ini jinsiyah. Kalau dari tadi kan ada terjemahin apa? Alladzi, semua orang gitu kan? Semua orang baik kecil, baik besar, gini. Tapi di sini jenis. Karena buktinya ada yang kebalikannya, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Ada banyak laki-lakinya jadi perempuan, perempuannya jadi laki-laki. Benar bukan? Dalam rumah tangga. Banyak itu di kota-kota, lakinya pengangguran, istrinya yang kerja. Benar bukan? Banyak gak? Banyak. Berarti di situ siapa yang berguna? Yang lebih baik? Perempuan. Falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa'i. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa'i man huwa khairun min ba'dir rijali. Falaisal muradu, bukanlah yang diinginkan anna kulla fardin minar rijal, bahwa setiap seorang dari laki-laki lebih baik dari setiap seorang dari perempuan, bukan. Bukan setiap laki-laki lebih baik daripada setiap perempuan, yaitu semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan, bukan. Wa innamal muradu in anna hadal jinsa khairun min hadal jinsi. Sesungguhnya yang diinginkan bahwa jenis ini lebih baik daripada jenis ini. Kenapa? Wa in kana, walaupun qad yujadu, terkadang ditemukan min afradin nisa, dari beberapa perempuan. Afrad di situ menerjemahkan beberapa. Dari beberapa perempuan yang dia lebih baik dari sebagian laki-laki. Oleh karena itu di situ alif lamnya jinsiyah, tidak mencakup semuanya satu persatuannya. Alhamdulillah, nanti kita masuk ke al-amalu bil am. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat 30 menit sampai jarum banyak angka 3. Sebentar.